Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hamda, selaku Magnus Anatomi Community BMKM FK Unan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan anatomi. Pengenalan anatomi yakni adalah dasar-dasar yang perlu teman-teman ketahui untuk menunjang teman-teman dalam memahami ilmu anatomi ke depan. Next. Baik, dari definisinya, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Baik, yang perlu kita ketahui, pertama adalah posisi anatomi. Seperti terlihat pada gambar, posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Nah, posisi anatomi seperti yang ada pada gambar dan yang saya peragakan di depan, yakni tubuh yang lurus menghadap ke depan dan tangan yang terbuka seperti ini. Nah, ini adalah posisi anatomi. Next. Baik, setelah memahami posisi anatomi, teman-teman harus mengetahui istilah-istilah yang penting untuk mempelajari anatomi. Pertama adalah istilah yang berhubungan dengan posisi. Sebagaimana kita lihat di slide, kalau misalnya pertama kita memahami mengenai bidang terlebih dahulu. Jadi di tubuh kita ada bidang-bidang hayal yang gunanya untuk mempermudah kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Pertama adalah bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dengan tubuh bagian kiri. Bidang mid-sagittal akan membagi tubuh bagian kanan yang kita kenal dalam istilah kedokterannya adalah bagian dekstra. Sedangkan bagian kiri kita kenal istilah kedokterannya adalah bagian sinistra. Kemudian yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang dia terletak sejajar dan di samping daripada bidang mid-sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, maka kita bisa mengetahui istilah yang sering sekali digunakan dalam anatomi, yakni adalah istilah medial dan istilah lateral. Bagaimanakah istilah medial dan istilah lateral tersebut? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebagaimana di slide ini, kita lihat di sumbu tengah itu terdapat bidang mid-sagittal yang membagi antara bagian tubuh kanan atau bagian dekstra dengan bagian tubuh kiri, yakni adalah bagian sinistra. Dan kita lihat di sebelahnya juga, yang bidang vertikal dan sejajar dengan bidang mid-sagittal adalah bidang paramedian. Nah, bagaimana kita memahami istilah medial dan lateral? Jadi, dari definisinya, medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh yang lainnya. Itu dari definisinya. Sebagai contoh, contohnya adalah ini bidang sumbu tengah tubuh saya, sumbu tengah. Dada saya, dada bagian kanan ini terletak lebih medial dibandingkan lengan atas saya. Jadi kita tahu definisi medial tadi adalah struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan sumbu tengah tubuh atau bidang mid-sagittal. Jadi dada saya terletak lebih medial dibandingkan lengan saya. Kemudian lateral. Apa itu lateral? Lateral adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh pembanding atau struktur tubuh lainnya. Bagaimana?
Sebagai contoh, lengan saya terletak lebih lateral dibandingkan dada kanan saya. Karena kita lihat lengan saya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh saya atau bidang mid-sagittal dibandingkan dengan dada saya. Nah, seperti itu. Itu istilah medial dan lateral. Teman-teman harus paham karena ini sering sekali digunakan untuk memahami ilmu-ilmu anatomi ke depan. Next. Bidang yang ketiga adalah bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal nanti akan membagi tubuh menjadi tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Kita mengenal istilah tubuh bagian depan di dalam kedokteran dengan istilah anterior. Sedangkan bagian belakang kita mengenal dengan istilah posterior. Baik, bidang transversal atau bidang horizontal adalah bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Dengan adanya bidang transversal atau bidang horizontal ini, maka bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas dengan bagian bawah. Bagian atas, kita mengenalnya dalam istilah kedokteran yakni adalah istilah superior. Sedangkan bagian bawah, kita mengenalnya dengan istilah inferior. Nah, istilah-istilah tadi perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman ingat karena ini sering sekali digunakan untuk memahami ilmu anatomi selanjutnya. Next. Baik. Pada gambar ini kita bisa lihat kalau misalnya bidang mid-sagittal tadi ya yang di bagian tengah. Kemudian ada bidang paramedian yang daerahnya itu lebih ke lateral dibandingkan bidang mid-sagittal. Kemudian ada bidang koronal tadi. Bidang koronal dia bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang paramedian dan bidang mid-sagittal. Sedangkan ada satu lagi bidang transversal atau bidang horizontal, yakni adalah bidang yang memotong antara mid-sagittal, kemudian koronal dan paramedian. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa membayangkan bagaimana bidang-bidang hayal itu. Oke, next. Nah, gambar ini teman-teman bisa lihat bagian depan adalah anterior, bagian belakang adalah posterior, kemudian bagian atas adalah superior, dan bagian bawah adalah inferior. Jadi teman-teman harus paham dan harus menguasai arah-arah tersebut, karena akan sangat digunakan di ilmu anatomi yang akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Next. Nah, ini ada beberapa istilah tambahan yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman pahami. Yakni pertama di daerah tangan. Jadi di daerah tangan, kita tahu tadi posisi anatomi itu adalah seperti ini. Nah, bagian tangan, telapak tangan ini, untuk mengganti bagian depannya, kita tahu tadi bagian depan itu dengan istilah anterior. Tapi khusus untuk bagian tangan, bagian depannya itu dinamakan sebagai bagian palmar. Ya, bagian palmar. Kemudian, untuk bagian belakang atau bagian posterior dari tangan, itu kita mengenalnya dengan istilah dorsal. Jadi tangan adalah sebuah pengecualian. Nah, kemudian ada istilah selanjutnya adalah jarak relatif. Nah, jarak relatif, dia ada terbagi menjadi 3. Pertama adalah terhadap pangkal ekstremitas. Nah, kalau teman-teman lihat di slide, terhadap pangkal ekstremitas itu dia terbagi menjadi 2. Ada proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Sebagai contoh, ini adalah lengan atas saya atau ekstremitas superior saya. Nah,
lengan atas saya terletak lebih proksimal dibandingkan telapak tangan saya. Kenapa demikian? Karena pangkal ekstremitas dari tangan adalah di sini, di bahu. Nah, jadi kalau teman-teman pahami lagi, lengan atas terletak proksimal terhadap pergelangan tangan atau telapak tangan saya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Kalau kita kembali memberi contoh, misal telapak tangan saya ini terletak lebih distal dibandingkan lengan atas saya. Oke? Jadi telapak tangan lebih distal dibandingkan lengan atas. Kenapa? Karena telapak tangan saya lebih menjauhi daripada pangkal ekstremitas yang terletak di bahu. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus mengetahui itu juga mengenai proksimal dan distal. Kemudian, jarak relatif yang kedua adalah jarak relatif terhadap permukaan tubuh. Jarak relatif terhadap permukaan tubuh terbagi menjadi dua. Ada superficial dan ada profunda. Superficial adalah posisi daripada struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan. Sedangkan profunda adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih jauh dibanding permukaan tubuh. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah jarak relatif terhadap pusat organ atau rongga tubuh. Dia terbagi menjadi dua juga, ada interna dan ada eksterna. Interna, dia adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Karena in itu adalah di dalam, interna. Kemudian sedangkan kalau eksterna dia adalah posisi struktur tubuh yang terletak di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Karena eksterna. Oke? Itu mengenai jarak relatif. Kemudian yang selanjutnya adalah istilah ipsilateral dengan kontralateral. Teman-teman harus mengetahui, ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Sebagai contoh, tangan kanan saya, ipsilateral dengan kaki kanan saya. Karena dia terletak di arah yang sama, sisi yang sama. Sedangkan kontralateral, kontra artinya berlawanan. Dia artinya berbeda sisi atau berbeda arah. Sebagai contoh, tangan kanan saya kontralateral dengan kaki kiri saya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan posisi tubuh manusia. Dan teman-teman harus memahaminya. Next.